Halo pemirsa, langsung dari studio IDX Channel Jakarta, saya David San Oval kembali hadir dalam program Market Review, program yang mengupas isu-isu penggerak pasar modal Indonesia, di mana live streaming kami bisa Anda saksikan di idxchannel.com. Ya, pemirsa, meskipun pekerja migran asal Indonesia yang bekerja di luar negeri adalah pahlawan devisa, namun masih saja ditemukan berbagai permasalahan yang menyulitkan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Diperlukan upaya diplomasi yang kuat agar hak-hak pekerja Indonesia di luar negeri dapat terpenuhi. Dijuluki pahlawan devisa, rupanya pekerja migran Indonesia di luar negeri kerap kali menemui masalah. Perlu diplomasi khusus agar pekerja migran Indonesia mendapatkan hak-haknya di luar negeri, sehingga mereka mendapat kepastian bekerja dan menjalankan kehidupan dengan baik. Indonesia masih banyak memiliki pekerjaan rumah terkait penempatan pekerja migran Indonesia di luar negeri. Belum lagi masalah yang harus dihadapi di masa pandemi yang memerlukan penanganan yang lebih baik daripada pemangku kepentingan. Dirjen Bina Penta dan PKK Kementerian Tenaga Kerja Suhartono mengungkapkan saat ini terkait pengaturan pekerja migran sudah diakomodasi dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan Pekerja Migran Indonesia. Dalam undang-undang itu, pekerja migran ditempatkan sebagai subjek, sehingga perlindungan pekerja migran harus dimulai sejak dari desa tempat tinggalnya. Meski demikian, pandemi COVID-19 yang terjadi saat ini sangat berimbas pada penempatan pekerja migran Indonesia akibat kebijakan lockdown dan limitasi transportasi di negara-negara tujuan. Founder Migrant Care Anis Hidayah mengungkapkan di masa pandemi ini, 164 juta pekerja migran di dunia termasuk di Indonesia terdampak. Bahkan organisasi perburuhan dunia memberi rekomendasi agar pekerja migran tetap terlindungi di masa pandemi COVID-19. Menurut Anis, dirinya menambahkan terkait penanganan pekerja migran Indonesia ada kendala serius terkait data yang tidak sinkron. Bank Dunia mencatat ada 9 juta pekerja migran Indonesia, sedangkan catatan pemerintah hanya 5,3 juta pekerja migran asal Indonesia. Lantas bagaimana potret pekerja migran Indonesia saat pandemi? Simak ulasannya hanya di Market Review. Ya, pemirsa, di Market Review kali ini kita akan membahas topik yang menarik, potret pekerja migran saat pandemi. Dan saat ini kami sudah terhubung melalui via Zoom bersama dengan Bapak Wahyu Susilo yang merupakan Direktur Eksekutif Migrant Care. Kita akan langsung sapa saja. Pak Wahyu, selamat pagi, apa kabar Pak? Selamat pagi, salam sehat. Terima kasih Pak Wahyu sudah meluangkan waktu di IDX Channel. Pak Wahyu, kali ini kita akan membahas potret pekerja migran saat pandemi. Dari pandangan Migrant Care, Pak Wahyu, bagaimana potret pekerja migran sampai sejauh ini? Kalau kita ketahui, pandemi sudah terjadi sejak 2020 dan terus berlanjut sampai saat ini, Pak Wahyu. Ya, menurut saya pekerja migran itu adalah kelompok yang paling rentan ya dalam pandemi ini. Pertama adalah dia pekerja migran Indonesia itu adalah orang Indonesia yang perdana ya, yang mengalami kecamuk virus ini pada saat di epicenter awal ya, di Asia Timur dan di Asia Tenggara. Ketika kita di Indonesia setahun yang lalu atau lebih dari setahun yang lalu, bulan Januari dan bulan Februari itu masih bercanda ya, masih mencandai soal virus corona yang mungkin nggak bisa masuk ke Indonesia dengan berbagai cara. Tapi teman-teman pekerja migran kita itu sudah mengalami dampaknya. Mereka menghadapi panic buying, menghadapi kelangkaan masker, atau kemudian juga terutama untuk teman-teman kita yang kerja sebagai ABK di kapal pesiar, hampir seluruh teman-teman kita yang bekerja sebagai ABK di kapal pesiar itu harus berhenti kerja karena kapal pesiar mereka itu menjadi epicenter awal juga dari penularan virus ini. Jadi memang kemudian ada dampak yang juga dialami oleh pekerja migran kita, terutama juga yang di Malaysia, karena misalnya Malaysia menerapkan lockdown ya, mereka namakan movement control order, dan itu sangat berdampak pada
mereka. Baik, Pak Wahyu, kalau dari sisi sebarannya Pak, untuk beberapa negara ini untuk pekerja migran Indonesia ini paling banyak ada di negara mana Pak Wahyu? Iya, terbanyak di Malaysia ya. Kita punya sekitar 2,3 juta pekerja migran kita. Separuh lebih mereka statusnya tidak berdokumen. Mereka pekerja harian lepas dan pekerja mingguan juga. Dan saya kira ini yang mereka menjadi kelompok yang paling terdampak karena lockdown itu membuat mereka kehilangan pekerjaan. Kemudian teman-teman kita di Saudi Arabia itu sekitar 900 ribu. Kemudian juga yang ada di Asia Timur, di Hong Kong, di Taiwan, di Korea, kemudian di Singapura ya. Belum lagi teman-teman kita yang kerja di Eropa ataupun di Amerika. Tapi memang sebaran terbanyak itu di Asia Tenggara, Asia Timur, dan Timur Tengah. Baik, Pak Wahyu, apa perbedaan dampaknya Pak bagi migran yang berdokumen dan yang tidak berdokumen, Pak Wahyu, akibat dari pandemi COVID-19 ini? Ya, kalau yang tidak berdokumen itu otomatis akan kehilangan pekerjaan karena mereka tidak sebagai pekerja kontrak ya. Jadi statusnya bisa digaji harian atau digaji mingguan. Dengan adanya lockdown, adanya pembatasan mobilitas, tentu ini mereka juga akan kesulitan menjangkau tempat kerja mereka karena Malaysia pun misalnya ya dalam konteks ini menerapkan sekuritisasi untuk lockdown ini, pendekatan keamanan. Sementara untuk teman-teman kita yang sebagai pekerja kontrak, terutama pekerja rumah tangga ya, meskipun sebagian besar memang tidak kehilangan pekerjaan, mereka bertambah beban pekerjaan karena pembatasan mobilitas, mereka kehilangan hak atas hari libur. Sementara beban kerja mereka itu makin bertambah ya dengan misalnya seluruh anggota keluarga majikannya ternyata juga menjalani pekerjaan work from home ya, artinya banyak request yang harus mereka terima ya dari keluarga majikan, sementara jam istirahat menjadi berkurang, bahkan ada laporan juga gajinya juga berkurang dengan alasan majikan juga mengalami pengurangan gaji dari sistem kerja berdampak COVID-19 ini gitu ya. Nah memang yang paling terdampak untuk pekerja kontrak itu adalah pekerja kita di sektor tadi yang saya katakan kapal pesiar karena hampir 95% mereka dipulangkan ya. Data BP2MI tahun lalu itu menyatakan hampir sekitar 40.000 pekerja migran kita yang bekerja sebagai ABK kapal pesiar itu harus pulang ke kampung halaman. Dan yang saya kira juga rentan itu adalah pekerja migran kita di sektor kesehatan. Kita tahu Indonesia juga menempatkan pekerja migran kita di sektor perawat ya. Kita kirim ke Jepang, kita kirim ke Spanyol, kita kirim juga ke Yunani, dan kita tahu juga pekerja kita di sektor atau semua pekerja yang ada di sektor kesehatan itu sangat rentan terdampak tertular virus ganas ini. Baik Pak Wahyu, sudah ada laporan tidak Pak, sudah berapa migran Indonesia yang bekerja di luar negeri yang terinfeksi COVID-19 sampai sejauh ini? Ya, kalau data dari Kemenlu itu sekitar 169 pekerja migran kita meninggal dunia ya sepanjang masa pandemik ini. Memang itu data semua warga negara Indonesia yang ada di luar negeri, tapi mayoritas adalah pekerja migran. Kemudian sekitar 3.650 itu pernah terinfeksi ya, dan 2.500 itu yang kemudian mengalami kesembuhan seperti itu. Jadi juga ada banyak yang dialami oleh
teman-teman pekerja migran kita di luar negeri selain dampak pada pekerjaannya. Bagaimana perlakuannya Pak bagi migran kita yang terjangkit COVID-19 di luar negeri, Pak Wahyu? Ya, ada beberapa perbedaan ya. Misalnya kalau di Singapura, di Hong Kong atau di tempat-tempat lain itu relatif juga tidak mendapatkan perlakuan yang diskriminatif ya. Artinya mereka memang tetap harus menjalani perawatan kesehatan dan semua menjadi tanggung jawab negara. Tapi berbeda dengan Malaysia. Malaysia menerapkan tarif yang berbeda untuk warga negara asing. Ini yang saya kira tentu kita prihatinkan karena seharusnya dalam konteks penanganan COVID ini di negara manapun tidak boleh ada perlakuan yang berbeda atas nama warga negara, apalagi atas nama ras dalam soal penanganan pada orang yang terdampak atau terjangkit virus COVID-19 ini. Sehingga kita dorong sebenarnya pemerintah Indonesia juga menyerukan pada negara-negara tujuan bekerja para pekerja migran kita itu untuk pertama tidak memberi stigma negatif pada pekerja migran, kemudian yang kedua tidak memberikan perlakuan yang diskriminatif terhadap mereka. Pak Wahyu, menarik, kita akan jeda terlebih dahulu. Apakah kondisi ini juga berpengaruh terhadap status dari pekerja migran antara berdokumen dan tidak berdokumen tadi, Pak Wahyu? Nanti kita akan lanjutkan, Pak Wahyu. Kita akan jeda terlebih dahulu dan pemirsa telah bersama kami. Marga Review akan segera kembali sesaat.